Selamat mengikuti Rehavin hari ini dan jangan lupa subscribe YouTube channel Yakobus TV dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, damai Tuhan selalu menyertai Anda selalu dimanapun Anda berada. Saudara-saudari, kita percaya hidup itu merupakan sebuah perjalanan, pesiarahan, dan bagi kita hidup merupakan pesiarahan iman. Wajar, maka di dalam perjalanan hidup kita, orang yang paling menderita itu adalah orang yang merasa dirinya mandek, merasa dirinya berhenti, tidak bertumbuh, tidak berkembang, dan tidak berbuah. Kita bahkan bisa mengerucut kepada satu kesadaran bahwa hidup itu sebetulnya merupakan panggilan untuk mengikuti cahaya iman. Inilah perjalanan hidup kita. Sepanjang perjalanan hidup kita, kita menuju kepada satu titik yang disebut dengan titik perjuangan untuk mengenali iman kita semakin mendalam. Kita bersyukur memiliki warisan budaya iman seperti itu melalui Santo Vincentius. Dia mengatakan, apakah tidak perlu baik demi kesempurnaan kita sendiri maupun untuk mengusahakan keselamatan jiwa-jiwa, kita membiarkan diri mengikuti cahaya iman selalu dan dalam segala hal. Mengikuti cahaya iman berarti kita berproses di dalam hidup kita. Kita mengenal hari ini, kita mengikuti pesta para malaikat agung. Bacaan Injil indah sekali, diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Kita melihat perjalanan iman dari Nathanael. Nathanael diajak oleh Filipus untuk berjumpa dengan Yesus. Nathanael mengikuti ajakan itu. Dia membuka dirinya untuk diajak oleh Filipus. Akhirnya dia bisa melihat wajah Yesus. Ketika dia disapa oleh Yesus, hatinya berbinar-binar, semangatnya berkobar. Dia semakin mengenali Yesus. Dari proses pengenalan dengan Yesus inilah, dia semakin tahu siapakah Yesus itu. Proses selanjutnya, Nathanael semakin memiliki kerinduan untuk terus berrelasi dengan Yesus, untuk semakin menjalin kedekatan personal dengan Yesus. Dalam proses dinamika hidup seperti inilah kita mengenalinya sebagai proses transformasi. Nathanael hidupnya berkembang dari sekedar mengikuti ajakan Filipus, kemudian dia mengetahui siapakah Yesus itu. Nathanael tidak puas. Dia berusaha untuk terus-menerus menjalin relasi semakin mendalam dengan Yesus. Semakin dia tahu siapakah Yesus itu, bahwa Yesus adalah Anak Allah, Yesus berasal dari surga, maka Nathanael menjadi pribadi yang sungguh berbuah. Semakin dia mengenal Yesus, semakin dia terpanggil untuk mengikuti Yesus dan terpanggil untuk mewartakan Yesus. Para saudara-saudari yang terkasih, orang yang paling berbahagia di dunia adalah orang yang dirinya terus berkembang. Orang yang hidupnya itu terus berproses. Dan dalam cahaya iman, ketika pribadi itu mengikuti cahaya imannya, pribadi itu semakin tumbuh dan berbuah di dalam cinta. Mengapa?
semakin dia berproses untuk mengikuti cahaya imannya, semakin dia mengenali Kristus, sumber dari pusat iman itu, maka semakin bisa mengalami cahaya cinta kasih-Nya. Kasih Kristus inilah yang membuat hidup kita semakin berbuah. Hidup yang penuh cinta, hidup yang penuh kasih, hidup yang selalu bersyukur dan berbahagia karena hidupnya sudah berlimpah kasih Tuhan. Maka hanya satu yang dilakukan sepanjang hidup, yakni berbuah di dalam pelayanan kasih. Saudara-saudari yang terkasih, tumbuh dan berkembang mengikuti cahaya iman berarti menjadi pribadi-pribadi yang berbuah. Kalau cahaya iman itu buahnya adalah kasih, maka kasih yang nyata adalah menjadi pribadi yang mau dan mampu untuk melayani sesamanya sebagai wujud pelayanan kepada Tuhan, dan pelayanan itu memberikan warna kepada kehidupan komunitasnya dimanapun dia berada. Mengapa? Karena menjadi pribadi yang mengikuti cahaya imannya itu adalah pribadi yang selalu hadir, memberikan warna cinta kasih, dan dalam situasi seperti itu, maka dia akan menjadi orang-orang yang selalu dirindukan kehadirannya dimanapun mereka berada. Mari, saudara-saudara yang terkasih, kita mengikuti panggilan cahaya iman kita, supaya hidup kita semakin bertumbuh, semakin berbuah, dan semakin penuh cinta kasih. Tuhan memberkati kita semua. Aku